Setiap orang punya latar belakang atau alasan melakukan sesuatu kehendak. Demikian pula dengan para pelaku kejahatan. Selamat berjumpa di program kami, Motif. Hampir setiap waktu kita disuguhi berita tentang berbagai kasus kejahatan. Motif pelakunya pun beragam. Mulai dari masalah harta, kekuasaan, asmara, dendam sakit hati, dan banyak motif lainnya. Seringkali pula latar belakang seseorang melakukan kejahatan dianggap sepele oleh sebagian orang, tapi bisa memicu seseorang bertindak di luar nalar manusia. Kita mungkin terheran-heran, bagaimana mungkin hanya gara-gara ditagih hutang sebesar Rp20.000, seorang ibu rumah tangga tega membunuh dan memutilasi tetangganya sendiri. Dan yang bikin tercekam, korbannya tidak hanya satu, tapi 3 orang. Dan semua dimutilasi dengan motif yang sama, yaitu utang piutang. Pelaku sadis tersebut adalah Astini Sumiasih, seorang ibu rumah tangga, warga Jalan Kampung Malang Utara 1, Wonorejo, Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa Timur. Kisah seram Astini bermula ketika warga Kampung Malang, Surabaya, digegerkan penemuan potongan kepala manusia terbungkus plastik di Sungai Wonorejo pada Februari 1996 lalu. Polisi dari Polsek Tegalsari yang menerima laporan membawa potongan kepala manusia tersebut ke Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo untuk diidentifikasi. Penemuan potongan kepala itu sampai juga ke telinga Agus Purwanto. Ia mengaku kehilangan kakak perempuannya yang bernama Puji Astuti, yang juga warga Kampung Malang. Menurut Agus, kakaknya itu sudah menghilang dari rumah sejak 4 Februari. Didampingi polisi, Agus kemudian mendatangi Rumah Sakit Dr. Sutomo untuk melakukan identifikasi. Saat melihat potongan kepala, tubuh Agus langsung lemas. Karena benar saja, potongan kepala manusia itu adalah kepala Puji Astuti, kakaknya. Polisi segera melakukan penyelidikan. Para tetangga Puji Astuti di kawasan Kampung Malang dimintai keterangan. Dari keterangan seorang warga diketahui bahwa sebelum dilaporkan hilang, Puji Astuti terlihat datang ke rumah Astini sekitar pukul 4 sore. Setelah mendapatkan sejumlah bukti, polisi langsung menangkap Astini. Awalnya Astini menyangkal semua tuduhan polisi sebagai pembunuh Puji Astuti. Namun, polisi terus mencecarnya dengan berbagai pertanyaan dalam interogasi. Akhirnya, Astini menyerah dan mengakui membunuh Puji Astuti, tetangganya itu. Kepada polisi, Astini menuturkan kronologi pembunuhan tersebut. Sore itu, cuaca langit Surabaya tengah mendung. Astini sedang duduk santai di depan teras rumah kontrakannya. Dan tiba-tiba, datanglah Puji Astuti yang hendak menagih hutang sebesar Rp20.000. Astini mengaku belum punya uang. Bahkan alasan dia buat masak sehari-hari saja tidak ada.
Karena sudah sering ditagih dan selalu alasannya sama, membuat Puji Astuti naik pitam. Ia langsung memaki-maki dengan kata kasar kepada Astini. Amarah Astini pun meluap. Hatinya sakit karena merasa dihina oleh Puji. Astini lantas mengajak tetangganya itu masuk rumah. Dan tanpa curiga, Puji duduk di ruang tamu, sementara Astini langsung menuju ke belakang, berpura-pura mengambil uang. Dan ternyata bukan uang yang diambil Astini, melainkan sepotong besi panjang. Tanpa babi bu lagi, besi tersebut ia hantamkan ke kepala Puji Astuti dengan membabi buta. Puji terkapar, bersimbah darah dengan kepala remuk, dan tewas. Astini lalu menyeret mayat Puji ke dapur dan menggulungnya dengan tikar agar mayat tidak diketahui anak dan suaminya. Astini kemudian membersihkan ceceran darah yang ada di ruang tamu. Untuk menghilangkan jejak, pada malamnya sekitar pukul 2 dini hari, Astini pun melakukan aksi biadabnya. Ia memotong-motong tubuh korban menjadi 10 bagian. Potongan-potongan tubuh tersebut ia masukkan dalam 10 kantong plastik. Astini membuang kantong-kantong berisi potongan tubuh Puji ke sejumlah tempat sampah dan sungai. Sedangkan pakaian dan kunci motor korban dibuang ke sumur di belakang rumahnya. Dengan wajah tanpa ekspresi, Astini pulang ke rumah seperti tidak terjadi apa-apa. Suaminya, Sufirin, dan 3 anaknya bahkan tidak mengetahui perbuatan keji sang ibu. Kegegeran terjadi esok paginya setelah potongan kepala Puji Astuti ditemukan di sungai, hingga kasusnya disidik polisi. Dan yang bikin seram lagi, Astini mengaku bahwa selain Puji Astuti, sebelumnya dia juga sudah membantai 2 korban lainnya. Kedua korban adalah Rahayu dan Sri Astuti beberapa tahun sebelumnya. Keduanya juga dimutilasi dengan motif yang sama, yaitu masalah ditagih hutang yang membuat Astini jengkel. Kepada Sri Astuti, Astini berhutang sebesar Rp550.000 pada tahun 1992. Dan kepada Rahayu ia berhutang Rp1,2 juta pada tahun 1993. Lantas, mengapa Astini nekat melakukan kekejian kepada ketiga tetangganya? Sejumlah sosiolog dan psikolog menilai bahwa Astini adalah seorang yang temperamental. Himpitan ekonomi dan merasa sakit hati membuat dia kalah. Hidup Astini memang pas-pasan secara ekonomi. Suaminya, Sufirin, hanya seorang buruh lepas yang penghasilannya tak menentu. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, Astini kerap berhutang sana-sini. Menurut cerita beberapa tetangganya, Astini memang mudah tersinggung dan marah jika ditagih hutang. Karena perbuatannya membantai 3 korban dan memutilasinya itulah, Astini Sumiasih, wanita kelahiran 22 September 1955 tersebut, divonis mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada 17 Oktober 1996. Berbagai upaya hukum dilakukan Astini agar lepas dari hukuman mati. Namun, upaya banding di Pengadilan Tinggi Jawa Timur
kasasi di Mahkamah Agung gagal. Langkah terakhir Astini adalah mengajukan gerasi kepada Presiden Megawati Soekarno Putri. Namun upaya Astini bertahan hidup kandas karena permohonan gerasinya ditolak Presiden Megawati pada 9 Juni 2004. Sebelum dieksekusi mati, Astini sempat dijenguk suami dan 3 anaknya. Pada hari Minggu, 20 Maret 2005, Astini Sumiasih dibawa ke rutan Medaeng menuju lapangan di daerah Benowo. Disitulah Astini dieksekusi adu tembak dan hidupnya pun berakhir.